Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati dengan memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga alhamdulillah sampai detik ini masih tetap eksis, bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dengan setia menemui kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Tentang sholawat itu tentunya ada sebuah harapan yang kita panjatkan, semoga Gusti Allah mencatatnya sebagai catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya, sudah menjadi suatu kewajiban lah bagi kita untuk berterima kasih kepada beliau-beliaunya, yang karena kemurahan hati beliau-beliaunya lah sehingga kita masih terus dapat ngaji bersama di channel ini. Dan berikutnya tidak lupa kepada viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, ya. Diharapkan juga semoga selalu always selalu untuk anti skip dan anti download, ya. Berikutnya, bagi yang berkenan silahkan di-share link kajian dari channel dakwah ini sehingga kau punya catatan langit bahwa kau telah ambil bagian dalam syiar dakwah Islam, ya. Untuk doa-doa yang disampaikan kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untukku, aku ucapkan terima kasih, ya. Semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari kalian. Terima kasih, matur numbah nun. Aku tentunya juga berdoa untuk kalian, semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tajuk kita kali ini melanjutkan kemarinnya lagi, ya. Mana kopi? Kalau kemarin kita belajar tentang diksi nar dan jana, ya, dimana isim itu harus dipahami. Pertama, sebelum masuk ke isim kita tentukan dulu itu kata dasarnya itu isim atau fiil, karena salah menentukan nanti salah makna. Begitu juga ketika sudah ketemu, oh itu isim juga harus dipahami lagi, itu isim zat atau isim makna. Salah menentukan, ya salah pemahaman kita, ya. Tidak serta-merta jana itu terus surga, enggak. Dia juga bisa taman. Tidak serta-merta nar itu bisa neraka, enggak. Dia juga bisa api, gitu, ya. Tergantung konteks dari narasi yang dibangun itu mengajak kita ke arah mana, gitu. Oke, aku minum dulu. Bismillah. Pengusir dingin. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk mengenal tentang, dan ini juga banyak disalahpahami, ya, tentang diksi kiamat dan saat, ya. Namun sebelumnya aku akan bacakan komentar dari teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, aku suka, ya. Memang membicarakan persatuan itu sesuatu yang gampang untuk kita teorikan, tetapi begitu rumit, sulit, jelimet, ruwet untuk kita aplikasikan, ya. Karena ada sesuatu yang bernama ego itu begitu menjadi raja dalam kehidupan kita, sehingga tanpa kita mau meruntuhkan ego itu sepertinya memang agak sulit, ya. Dan di luar dugaanku, di luar ekspektasiku, ternyata komentar teman-teman subhanallah bagus-bagus dan panjang-panjang. Aku suka, maka aku harus memberikan apresiasi dahulu, ya, dengan membacakan komentar kalian. Pertama dari Waluh Siem. Dari mana ini Kang Mas asalnya? Mohon disebutkan, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin berpendapat walau pendapatan saya tidak berizin. Kalau saya berpendapat tidak mungkin berkonflik tanpa
berbeda. Benar ya. Karena perbedaan itulah yang menimbulkan konflik. Makanya supaya tidak berkonflik, ya perbedaan itu harus dimaklumi, bukan dihakimi. Karena perbedaan itu sendiri sudah sunnatullah kan. Perhatikan kata-kataku. Perbedaan di antara kita itu harus dimaklumi, bukan dihakimi. Ya, ini sederhana tetapi penjabarannya itu perlu waktu ya, sehingga kalian paham apa bedanya menghakimi dan memaklumi. Oke, terima kasih Kang Mas Waluh Siem ya. Mohon lain kali disebutkan asalnya. Ini dari saudara kita Heilong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Mas Heilong ya. Izinkan menyampaikan pandangan Gus. Untuk menyatukan perbedaan yang sudah menjadi sunatullah dibutuhkan sebuah penyatu. Ya. Mantap. Coba kita review lagi. Penyatu itu Arabiunnya apa? Ada yang masih ingat? Atau kita bahas surat Al-Ikhlas? Penyatu itu ahadun. Jadi kul huwallahu ahad. Kalian nggak usah kaget kalau ada yang menerjemahkan. Katakanlah Allah itu penyatu atau pemersatu. Mempersatukan kita sebagai hamba-hambanya ini. Dengan apa? Dengan ajaran yang disebut di surat 3103 itu adalah tali Allah. Tali Allah itu artinya apa? Dinullah. Ya. Jadi kalau ada yang menerjemahkan kul huwallahu ahad, Allah itu adalah satu-satunya pemersatu, ya. Itu terjemahan gabungan. Di antara ada yang menerjemahkan ahadun itu satu, seperti mainstream kita ya. Kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu ahad, satu. Bisa. Pendekatan etimologi, terminologi ya, kalau dalam bahasa pondok, sorob nahunya bisa. Jadi ahadun itu bisa satu, bisa pemersatu ya. Pelaku bisa ya. Tinggal bagaimana. Yang mau diambil silahkan saja ya. Cuman yang lebih umum Allah itu ahad satu ya. Jadi kalau ada yang menerjemahkan pemersatu, kalian sudah ngerti, oh dia mengambil terjemahan yang ini. Satu, oh dia mengambil yang ini. Ada lagi yang digabung, satu-satunya pemersatu itu Allah. Allah itu satu dan dia satu-satunya pemersatu. Ada yang begitu. Silahkan. Itu masuk ke ranah tafsir ya. Oke, sudah jelas Allah sampaikan bahwa penyatu itu adalah Islam. Nah, kan, iya kan? Sebetulnya salah, bukan Islamnya penyatu. Penyatu itu Allah. Kul huwallahu ahad. Allah itu penyatu. Terus baru Islam itu sebagai bukan pemersatunya. Islam itu apa ya? Bahasa teknisnya itu sebagai tools, sebagai alat. Alat yang digunakan untuk mempersatukan manusia itu Islam. Yang mempersatukan Allah dengan apa? Dengan Islam. Sebagai tools, ya. Mohon dipahami ya. Ironisnya kebanyakan orang malah lari dari itu hingga dibuatlah kisah sosok penyatu penyelamat di akhir zaman nanti. Dongeng ya. Berarti harus ada yang dibenahi di tubuh Islam itu sendiri. Bagaimana bisa bersatu? Bagaimana bisa kiamat? Bangkit itu kiamat ya. Nanti kita diskusikan. Kalau tiap hari cekcok, dicekoki dongeng. Ya. Kalau tiap hari diiming-imingi pahala berlipat ganda, jangan kejar dunia, akhirat saja. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Andai saja ada kelompok di luar sana yang jumlah anggotanya jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta mengaku Islam yang sebenarnya, serta memiliki banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, ambillah 1%-nya saja untuk membangun jannah sehingga bisa menjadi role model ya, persatuan kejayaan Islam. Sehingga bisa menjadi iming bagi manusia lainnya. Ini loh Islam jika bersatu. Ya, ini menarik ini pemikirannya.
Seperti aku yang bilang kemarin ya. Sehingga orang lain itu nggak perlu ngoyo dijelas-jelaskan, mereka sudah lihat hasilnya. Ya, ini loh Islam jika bersatu. Ya. Namun sayang kenyataan tak seindah itu. Mereka tidak sanggup, bahkan tidak mau membangun jannah itu. Dari hal kecil saja seperti sholat berjamaah. Dohirnya berjamaah tapi hatinya ingin selamat sendiri-sendiri. Berlomba mengejar pahala, berlomba mengejar surga akhirat. Lupa esensi jamaah, lupa esensi misi kemanusiaan adalah membangun surga di dunia. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, pemikiran yang cerdas. Kalau guru ngajiku Ustadz Gus Hendy, semoga Allah merahmatinya dan semoga segera memberikan kesembuhan atasnya. Alhamdulillah recovery-nya sudah semakin baik ya. Mengatakan begini, bahwa sholat itu ada dua. Ada sholat ritual ya. Ya kita pergi ke langgar berjamaah ke masjid itu sholat ritual. Tapi ada sholat sosial. Artinya mengaktualisasikan sholat itu dalam kehidupan sosial kita. Tetapi kita sepertinya beratnya itu di ritualnya saja. Itu pun berat dalam tanda kutip karena di tempatku ini. Aku sempat guyon sama teman-teman. Bagaimana kalau langgarnya kita jual saja. Kenapa? Lah ini kebesaran langgarnya jamaahnya cuma segini. Kalau diundang dengan adzan sholat berjamaah itu aduh sulit. Apalagi subuh ya. Sulitnya minta ampun. Cuman ya bagaimana ya, kita kan diperintahkan untuk sabar ya. Ya sudah waktunya adzan datang 3 orang, 5 orang atau 10 orang ya alhamdulillah. Berapapun adanya kita syukuri gitu. Ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas ini, berjamaah itu sebetulnya berjamaah luar dalam kalau aku bilang. Ya, istilahku itu seperti yang disampaikan Mas Hei Long ini ya. Secara ritual kita berjamaah, secara sosial juga kita berjamaah. Oke, jangan seperti di terminal. Kehidupan di terminal itu orang saling papas, saling temu, tapi tidak saling bertegur sapa. Jangan jadikan langgar itu, masjid itu, musola itu seperti terminal. Kita berpapasan, berhimpitan, bersenggolan, tapi tidak bertegur sapa. Lain kali itu kita bahas ya fenomena terminal ya, yang masuk ke dalam langgar-langgar masjid kita. Segera itu ini lampunya satu mati ini gimana nanti videonya gelap, bisa kamu benerin? Coba yang ini yang masuk dari sana ini kok mati apa? Kasihan masnya nanti kalau videonya nggak nampak. Sudah. Oke, terima kasih Mas Hei Long ya atas masukannya yang cerdas. Berikutnya Kang Mas Nurkolis Brebes hadir nyimak. Terang kan? Oke. Salam ubaru, salam Islam rasional guru. Bisa asalkan umat ini mengerti akan kebebasan berekspresi dan cara pandang kita secara akal sehat guru. Mantap. Ya. Salam Islam rasional untuk kalian semuanya. Aku belum jelaskan rasional dalam Islam ya. Nanti karena masih menyelesaikan ini nanti kalau aku lupa ditagih. Ya. Supaya kalau kau ngomong Islam rasional itu kamu ngerti kalau ditanya kenapa Islam rasional gitu. Ya, nanti dia suruh baca Al-Qur'an. Apakah kamu tak berpikir? Apalah takhilun? Buahnya itu perintah-perintahnya. Jadi beragama itu nggak pakai dengkul. Pakai akal, pakai rasio. Ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Nurkolis yang ada di Brebes. Salam ya untuk keluarga di Brebes ya. Semoga di sana juga sehat selalu. Kemudian Kang Ibrahim Nurdin, Assalamualaikum. Amat setuju Gus jika awal dan cara berpikir tidak seharus kedua ya. Atau banyak pihak sepenuhnya menyalahkan pendapat yang tidak persis sejalan dengan individu. Apalagi dakwah masih sama-sama berproses atau masih wacana. Kecuali ada pola pikir yang benar-benar nyata terbangun sebagai futuristik
gitu ya. Namun kita bersyukur ulama-ulama ring 1 kita kurang berselisih soal khilafiyah atau soal furu'iyah ya dalam agama dan condong menyatu dalam soal usuluddin. Gimana dia? Kalau sudah berbicara khilafiyah atau furu'iyah itu harusnya larinya ke usul. Ini kok ke usuluddin. Ya sudahlah ya. Karena domainnya di sana. Kalau furu nanti usul gitu. Ini kok tapi nggak apa-apa, bagus, maksudnya bagus kok ya. Oke. Kita bisa maklumi, bisa jadi generasi yang condong membebaskan perbedaan. Semuanya masih dalam ranah pencarian jati diri. Jika ingin mencari teman yang benar-benar bersih dari kekurangan dan kesalahan, maka siap-siaplah selamanya hidup sendiri. Jangan terlalu mengukur dan melihat masa kolam seseorang emas berlian yang terlihat sangat indah, melangit nilai dan harganya, ternyata asalnya adalah dari bengkakan tanah dan lumpur hitam terdalam. Balago Imam Ali ya. Oke, salam ukhuwah berbeda sementara dalam rangka meraih ruh dan energi persatuan sejati. Ditoleran perbedaan sesaat asalkan jalan ke puncak satu arah. Mantap. Terima kasih untuk Kang Mas Ibrahim Nurdin. Nggak tahu juga aku ini dari mana ini, dia nggak sebutkan. Lain kali sebutkan ya. Kemudian yang punya Tangerang, Kang Ikhwan Tamim, Tangerang menyimak. Semoga Allah mengandalkan rahmatnya buat kita semua. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Mang Ocit, kumaha Mang Damang Pawartosna. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jawa Barat hadir izin Gus. Oke, monggo silahkan. Pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu umat saja sebagaimana diterangkan dalam Quran surat 10, 19 dan 11, 118. Tapi dalam satu umat itu karena banyaknya pemikiran pemahaman sehingga timbullah sebuah perbedaan dan lahirlah perselisihan. Karena itu udah sunatullahnya. Tetapi soal bisa atau tidaknya kita menyatukan sebuah pemikiran dan pemahaman yang berbeda itu adalah hak prerogatifnya Allah. Cuman kita diwajibkan berikhtiar terus-menerus berusaha untuk ke arah itu dengan metode dialog yang baik yang Allah ajarkan dalam Quran surat 16 125, yaitu dengan cara yang baik ya. Mantap ya. Sebetulnya kalau kita semua sadar dan mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana diterangkan dalam Quran surat 459, impian untuk umat bersatu itu sangat bisa dan mungkin sekali. Akan tetapi kalau udah sunatullah yang bicara, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini panjang nih ceritanya ini. Allah aja ketika berdialog hendaklah menjadikan khalifah di kamu ada aja tuh yang berselisih karena kesombongan. Itu malaikat bukan karena kesombongan loh Mas ya. Malaikat itu bertanya, kenapa sih harus membuat manusia jadi khalifah, kok nggak kami saja yang selalu sujud kepadamu gitu ya. Lain nanti iblis itu yang itu pertamanya kan disebut iblis terus setan ya, ternyata itu dari jin ya. Karena iblis dan setan itu bisa saja dari manusia ya. Itu beda. Anunya baca surat Al-Baqarahnya itu dibaca dari mulai ayat ke-30 ya. Jadi misleading ini ya. Malaikat itu bertanya, bukan membantah ya. Oke, demikian Gus, mohon maaf kalau ada yang keliru, mohon dikoreksi. Alhamdulillah sudah saya koreksi ya. Terima kasih, semoga Gus dan keluarga selalu diberikan sehat yang manfaat dan rezeki melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Akang Mang Ocit ya di Jawa Barat. Semoga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Salam untuk keluarga di sana. Terima kasih, masukannya sangat bagus. Kemudian, oh ini, waduh, panjang banget Kang. Ini Kang Ibrahim Nurdin 2 kali komen ya. Menarik temanya Gus. Assalamualaikum. Walaupun konten tetap terlihat Gus mengedepankan saripati dakwah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa syukurillah. Sayang saya dalam bulan ini beberapa kali mengikuti konten. Saya melihat banyak yang memberi jalan lebar dan panjang serta terjebak khilafah.
Terakhir berujung tidak saling menghargai pandangan masing-masing dan malah gerakan dakwah terlihat hancur dan memalukan. Mengamati narasi percakapan dapat dinilai semuanya adalah kalangan akademisi. Saya benar-benar kecewa. Sementara umat sedikit berharap dengan bertaburnya konten yang diberi warna Islam, materinya bisa mengerucut ke persatuan umat atau menggeanyang dan membangun ya, ukhuwah Islam yang tangguh. Sangat jelas dalam surat Al-Imran 103 ya. Ada perintah tegas-tegas mengedepankan membangun dakwah Islam yang tangguh dan segera membuang semua bentuk penghambat perpecahan umat. Apa kira-kira artinya dan akhirnya jika konten yang menempati posisi strategis jika justru memicu kelemahan umat? Sekali lagi teman-teman, konten kurangi mengangkat judul asal-asalan atau asal dapat materi itu tidak salah, tetapi jangan terjebak. Semoga Gus tetap teguh membangun konten yang bermutu dan membangun pola pikir umat wahidan, realistis dan cerdas. Dari anak jalanan Makassar. Oh, dari Makassar. Terima kasih masukannya untuk Kang Mas Ibrahim Nurdin yang dari Makassar. Kita kapan-kapan makan pisang kepe ya, bareng-bareng ya. Pisang kepok dibakar kasih gula merah, apalagi pagi-pagi dingin seperti ini. Terima kasih atas masukannya. Ini dua komentar Kang Mas Ibrahim Nurdin itu nanti terjebak ketika kita mendiskusikan bahwa yang gini loh, hadis yang begini. Umat Yahudi pecah menjadi berapa itu? 71 gitu ya. Terus Nasrani 72, terus Islam 73 gitu ya. Itu ruwet itu nanti. Bagaimana memahaminya? Karena nanti ada yang bilang begini lah, sudah dinas gitu kok gimana lagi mau bersatu. Tapi itu nantilah ya. Terima kasih. Kemudian soleha kita Gispati ya. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guruku. Kalau menurut aku tidak bisa kita bersatu tanpa menerima perbedaan orang lain, karena perbedaan tidak mungkin bisa bersatu, jadi tidak perlu dipermasalahkan perbedaan. Yang penting kita saling hormat dan menjaga kebersamaan. Salam Islam rasional. Isra merdeka. Mantap. Ini soleha kita dari Gispati ya yang ada di Palu. Mantap. Terima kasih masukannya cerdas ya. Salam untuk keluarga di Palu. Berikutnya ini yang punya Depok ini ya. Alif, alhamdulillah Depok tetangga Betawi hadir. Salam Isra, Islam rasional. Bener nggak sih Depok tetangga Betawi? Coba diperhatikan. Kalau Depok itu tetangganya Jakarta, bukan tetangganya Betawi. Kalau Betawi itu kan sukunya. Jakarta itu kan lokusnya ya. Sedangkan Depok itu lokus. Maka lokus harus dibandingkan dengan lokus. Jangan lokus dengan suku. Depok itu tetangganya Jakarta, begitu. Kalau Depok tetangganya Betawi, Betawi kan suku. Sama tadi ketika berbicara tentang furu itu nanti bandingannya itu bukan usuluddin tapi ya usul ya. Itu ada di fikih gitu ya. Oke, terima kasih. Tetap selera, introspeksi, selalu belajar, tenggang rasa. Jaga ucapan ya ketika marah, bersikap toleran, tidak memaksakan kehendak, mendahulukan prasangka baik dan lain-lain dan seterusnya. Oke, mantap. Itu dari Kang yang punya Jogja, Kang Edi Margono yang punya Yogyakarta. Apa kabarmu? Ya. Tadi dari Kang Alif yang punya Depok ya. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Berikutnya, wah ini jagoan kita. Irfan Al-Akbar ya. Kerinci Jambi masih setia memantau sambil jemari kami menari-nari di atas tombol papan kunci. Satu tombol aja 1 miliar dia itu. Satu tombol dia pencet 1 miliar itu nilainya. Kang Irfan Al-Akbar ini ya, yang punya jagoan ya, jagoan bendungan. Lagi karena bendungan di Jambi. Oke, matur nuwun untuk Kang Irfan Al-Akbar, salam untukmu dan semoga sukses, selamat dalam ridho Gusti Allah Agung ketika menjalankan tugas di Jambi ya, belum selesai, udah berapa bulan ini. Oke, matur nuwun. Berikutnya Art Diego. Wah, ini namanya seperti Diego, ini jagoan sepak bola. Assalamualaikum guruku JM, waalaikumsalam untukmu saudaraku ya. Jakarta nyimak. Menurut aku Islam di Indonesia khususnya bisa bersatu lagi jika terjadi
penjajahan dan penindasan seperti pada saat zaman sebelum Indonesia merdeka. Jadi umat Islam mempunyai musuh yang sama, yaitu penjajah. Akhirnya mereka menjadi sadar diri sudah ditindas dan mereka bersatu melawan penjajahan. Itu teks guruku JM. Subhanallah. Teori komunikasinya dapat. Ini yang selalu diusulkan oleh ketua dakwah Forum Arimatea, ya, di mana aku bernaung. Dr. Suryadi itu kan pakarnya komunikasi. Persis seperti ini. Kita harus punya isu bersama yang itu menjadi lawan kita bersama. Di situ merupakan tools yang paling mudah untuk mempersatukan kita. Jadi mengelola isu itu menjadi penting. Apa isu bersama kita? Misalkan ketidakadilan, kita hadapi bersama. Penindasan, kita hadapi bersama. Kesewenang-wenangan, kezaliman, kita hadapi bersama. Di sana itu nanti sudah nggak berbicara perbedaan ini itu enggak. Yang dibicarakan adalah kesamaan, apa? Satu tujuan yang sama. Ini dalam konteks Islam. Nanti kalau dalam konteks berbangsa dan bernegara itu ada idiom yang berkata begini. Sebetulnya idiom itu sering dipakai anak-anak tahun 98. Ya, ketika mereka masih mahasiswa dan mungkin kurang puas sama Pak Harto, ternyata mereka dipermainkan oleh luar juga kan. Pak Harto sampai ngelus dodo. Nah, kamu lapar, aku yang kasih makan. Aku suruh menteri-menteriku bikin padi PB8 supaya pangan itu semakin terjaga. Nah, kamu sakit, aku perintahkan bikin puskesmas di desa-desa di kota supaya kalau kamu sakit ada yang ngobatin. Nah, kamu goblok, aku bikin SD Impres di mana-mana supaya kamu itu pinter. Sekarang kamu sudah jadi mahasiswa, kamu melawan aku. Coba renungkan. Soal Pak Harto salah, ya salah lah. Orang manusia itu ada salah, ada benernya. Tapi apakah dengan kesalahan itu terus dia diperlakukan seperti itu? Sementara kita tidak bisa membaca ada kekuatan asing yang tidak mau bangsa kita ini bersatu. Sekarang silakan jawablah. Apakah setelah kita masuk ke dalam era reformasi itu jauh lebih baik kita ketika di era Pak Harto? Makanya khususnya itu kan dimulai dari Lampung. Lampung itu meskipun Jawa itu sebagai pendatang lewat Trans, tapi mereka kan mayoritas di sana. Maka antropologisnya budaya Jawanya tetap kental. Kan dimulai dari Lampung, bak-bak truk-truk itu ditulisi piye toh enak zamanku toh. Gitu. Itu kan sindiran sosial yang mereka tidak mampu berbicara secara politis, maka mereka masuk dalam saluran-saluran sosialis, yaitu langsung ke publik, ke rakyat. Enak zamanku toh, itu kan sebuah ejekan sebetulnya. Sama seperti supir-supir truk yang ada di Kalimantan ketika mereka dijolimi, sampai bikin spanduk itu bikin kita ngelus dodo. Dia bilang, ya Tuhan tolong hidupkan kembali Pak Harto. Seperti itu. Ya, oke, kita kembali ke sini. Ya, kita harus mempunyai isu yang sama untuk kita hadapi bersama. Itu merupakan cara jitu untuk kita bisa bersatu. Ya, kita bersatu. Maka kembali tadi, dulu anak-anak tahun 98 ketika mereka demo, ya, itu kan jargonnya kan begitu. Kalau kita tarik dari Islam, sekarang dari kebangsaan, kenegaraan, berbangsa dan bernegara, dia bilang apa? Bukan perbedaan agama, bukan perbedaan suku yang menjadi musuh kita, tetapi adalah kesewenang-wenangan penguasa. Seperti aku bilang kemarin. Kalau masih miskin aja ngomongnya, oh nanti kalau gue kaya lu gue belikin rumah. Masih miskin. Coba kalau sudah kaya, ngomongnya pelat, berubah lagi. Sama, ketika menjadi mahasiswa, belum masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, belum duduk di DPR, belum di menteri, ngomongnya begitu. Ya,
Bukan perbedaan suku, bukan perbedaan agama, tapi kezoliman, penindasan, kesewenang-wenangan dari penguasa itu adalah musuh kita bersama. Iya benar. Belum jadi masuk lingkaran kekuasaan. Setelah masuk duduk di kursi, beda lagi. Jadi intinya yang mau aku bangun ya, isu bersama itu harus dibangun ya. Dalam berpolitik, berbangsa, bernegara. Begitu juga kita berbangsa, bernegara ya. Kita harus menghadapi isu yang sama. Misalkan apa? Kita mau dijajah bangsa lain, itu kita semua bersatu nanti. Ya. Jadi isu bersama itu dalam konteks keagamaan juga mantap, dalam konteks kenegaraan juga mantap. Artinya harus dibangun bahwa kita itu harus bersatu. Oke, terima kasih untuk Mas Art Diego ya, yang punya Jakarta, bagus sekali komentarnya. Berikutnya pernah jadi kurir Palembang ini ya, yang punya Palembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin Gus ikut komentar, bisa nggak atau mungkin nggak kita bisa bersatu tanpa menerima perbedaan di antara kita? Ya nggak bisa. Jawabnya bisa Gus jika kita pandang secara budaya. Gimana? Budaya yang seperti mana? Aku belum menemukan. Kecuali kamu bisa gambarkan sebuah antropologisnya itu terjadi gimana caranya. Karena perbedaan itu sudah sebuah sunatullah. Kalau itu dibicarakan ya akan berantem terus, nggak bersatu. Gitu ya. Kok menurutku nggak bisa. Ya. Budaya bagaimana yang bisa bersatu tanpa menerima perbedaan? Nggak bisa. Ya. Oke, berikutnya Kang EM ya, yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono. Tengah-tengah Al-Quran pada Al-Kahfi ayat 19 pada kata walayatalatop yang artinya dan bersikap lemah lembut. Lemah lembut juga itu ada kondisional, ada tempatnya ya. Jangan sembarang tempat lemah lembut. Ya. Di medan perang kamu lemah lembut ya bonyok. Enggak ada kasih pipi apa? Tampar pipi kanan kasih pipi kiri itu enggak ada. Nggak ada. Dan Yesus pun tidak pernah mempraktekkan itu ya. Ketika dia di mahkamah, gedung pengadilan ditampar, Yesus kan protes. Bukan langsung pipi kirinya dikasih. Itu kan sudah kita bahas. Cari itu judulnya. Ketika Yesus ditampar apa reaksinya? Yesus bertanya, kalau aku salah tunjukkan salahnya di mana. Kenapa engkau menampar? Jadi sebetulnya harus dikoreksi idiom yang ada di Injil itu. Tampar pipi kanan kasih pipi kiri itu bener nggak? Gitu. Kita nggak usah jauh-jauh dalam aktualisasi kehidupan kita itu nggak bener. Gitulah ya. Dan Yesus pun ketika ditampar tidak seperti yang dikatakan itu. Ya. Jadi gitu Mas Edi Margono ya, bersikap lemah lembut tuh lihat tempatnya. Terima kasih Mas Edi Margono. Kemudian Helmi Aprianto Cilacap Kota Nusa Kembangan. Hadir Gus, salam Islam rasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu gampang kita ngomong. Ini kok ditanya kadang-kadang kita ya belepotan juga jawabnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ditanya, apanya yang besar? Kalau ngobrol dengan teman-teman yang pernah bertorikot itu hati-hati loh ya. Bahasanya itu kadang-kadang lemah gemulai tapi menusuk ke dalam. Seperti itu. Allahu Akbar, Allah yang besar. Mereka tanya, iya apanya yang besar? Oke, terima kasih untuk Mas Helmi Aprianto. Kang Mas Edi Margono, bagus ya. Sumber konflik itu sifat egois. Oke, setuju. Yang tadi sudah aku nukil di awal ya. Mementingkan diri sendiri, suku sendiri, kelompok sendiri dan seterusnya. Dan itu masih berkecamuk sampai saat ini ya. Memikirkan sendiri dirinya, sendiri kelompoknya, sendiri gengnya dan segala macam yang sendiri-sendiri itu. Maka di dalam Al-Fatihah ayat 5 diajarkan doa, bimbinglah kami pada jalan yang lurus. Ini belum kita koreksi ya. Itu bukan jalan yang lurus loh ya. Mustaqim itu bukan jalan. Mustaqim itu pelaku, sama seperti ahadun itu pelaku. Hati-hati. Ya. Tapi pakai terjemahan umum ya enggak apa-apa lah ya. Di sini kan bimbinglah kami pada jalan yang lurus. Mustaqim itu bukan lurus artinya. Ya.
Diksi yang dipakai yaitu bukan aku dan sirat jalan yang lebar, bukan torik atau sabil yang konotasinya adalah jalan yang sempit. Manusia itu macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cerdas, ada yang bisa biasa-biasa saja, ada yang langkahnya pendek, ada yang panjang. Jadi perlu kendaraan yang berbeda tapi masih punya prinsip yang sama. Prinsip yang sama itulah tauhid, ya. Keesaan Tuhan, percaya karma atau surga neraka, dan dharma amal soleh. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Edi Margono yang ada di Jogja. Kemudian Bang Boy, Rio Mar Cilacap. Salam untuk Bang Boy ya. Semoga kerasan di sini. Ini junior kita, ini komen pertama ingatku. Umat jenengan dia ya, Cimanggu, Jawa Barat Tengah. Indonesia hadir Mas Gus. Seberapapun durasinya sikat habis. Salam Islam rasional. Isra. Terima kasih untuk Kang Mas kita, Bang Boy yang ada di Majenang. Itu bahasanya sepertinya apa Sunda, apa Jawa, apa perpaduan ya, seperti Cirebon, kurang tahu aku. Oke, salam untuk keluarga semuanya yang ada di Majenengan Cimanggu ya, dan semoga selalu dalam ridha Allah. Terima kasih atas support yang diberikan. Ini komen pertama beliau seingatku ya. Berikutnya Omah Rohma. Berat Gus, terlalu syarat kepentingan. Gambaran di Quran nyata. Doktrin di setiap golongan sangat kuat termasuk di luar Islam. Kebenaran yang disampaikan imamnya mutlak. Di luar keyakinannya salah dan nyaris semua menolak sesuatu yang baru. Jadi bagaimana nenek moyangnya saja. Ya. Dan untuk tokoh-tokohnya, saya yakin mereka paham tentang ilmu baru yang harus didiskusikan kebenarannya. Tapi resikonya besar. Dia akan kehilangan penghormatan pengikut dan nama besarnya. Kembalikan ke ego kan. Ya, sebentar aku minum dulu. Nama besarnya nggak mau kehilangan. Itu yang terjadi kepada orang-orang Yahudi. Dia tidak mau tergeser oleh kebesaran Yesus. Ya, makanya dengkinya itu membuat mereka ingin membunuh, dan akhirnya seperti yang apa kita tahu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Yesus itu tersalib bukan untuk menebus dosa, tapi korban dari kedengkian Yahudi, karena tua-tua Yahudi itu tidak mau nama besarnya tergeser. Karena Yesus bagaimanapun kalau dibiarkan lambat, tapi pasti semakin lama semakin banyak pengikutnya. Itu yang tidak dimaui tua-tua Yahudi. Maka lahirlah dengki, habisi dia dengan menggunakan kekuatan Rum. Karena apa Rum harus dibawa? Legalitas teologis itu ada pada Yahudi, tapi legalitas hukum yuridis itu ada pada si penjajah, yaitu Rum. Ini berulang kali ya teman-teman Kristen tak aja. Ayolah coba kita kaji bersama. Baca narasi-narasi dalam Injil itu. Karena apa Yesus tersalib? Karena korban kedengkian, bukan untuk menebus dosa. Dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Ya, itu sudah nanti kita bahas lah, itu kan juga sudah pernah kita bahas kan. Oke, kembali sini. Jadi mereka ilah-ilah baru yang maha benar tanpa sadar menyaingi Allah. Ini sang pencipta, maksudnya itu mereka itu ya tokoh-tokoh agama itulah ya, yang ego akan penghormatan pengikut dan nama besarnya. Sampai ajab di depan mata mereka tidak akan berubah, tetapi akan mempertahankan doktrinnya. Itulah fungsi iblis syaiton. Saya bersyukur belajar seperti Gus di jalanan. Alhamdulillah ya. Jadi tidak kenal doktrin, taklid buta dan sebagainya. Biarlah akal saya yang berfungsi. Mohon maaf hanya masukan saja. Salam Isra. Tambahan diskusi agama di kita daripada ilmu baru, dari perbedaan yang ada malah adu golok merasa paling benar. Oke, itu fenomena sosial yang ada ya. Terima kasih untuk Kang Mas Omah Rohmah. Dari mana Kang Mas? Belum disebutkan, lain kali disebutkan ya. Matur nuwun, salam untuk keluarga ya. Untuk Kang Mas Omah Rohmah. Terima kasih. Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus Sidang Manik hadir menyimak, mampir ngombe sulit pertanyaannya Gus. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Oke.
Begitu juga doaku kepadamu ya, saudaraku yang ada di Tanah Karo ya, Kang Mas dan BPTK. Semoga selalu dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan oleh Gusti Allah Kang Maha Agung. Oke, salam untuk keluarga di rumah ya. Ini katanya Kang Mas kita sulit pertanyaannya Gus. Memang sulit. Persatuan itu di antara kita itu sesuatu yang mahal. Tapi harus kita upayakan gitu Kang Mas Idianto ya. Matur nuwun atas masukannya yang cerdas. Berikutnya bersimbah dosa. Waduh, bersimbah dosa. Sekali-sekali bahas dukun Pak D yang lagi viral. Gimana ya? Ya nantilah tak pertimbangkan ya. Seperti kemarin aku mau diundang di salah satu channel, terus aku ngomong, channelmu itu genrenya kemana? Aku disuruh jadi narasumber untuk membahas yang lagi booming sekarang ya. Yang penjahatnya sudah jelas ada dan jelas ngaku bahwa dia yang melakukan ya, dan orang-orang yang menjadi bawahannya yang diinstruksikan untuk melakukan yang itu bisa menghilangkan nyawa juga sudah ngaku, semua sudah terkumpul. Cuman motifnya apa? Sampai sekarang motifnya kita belum tahu, dan jangan-jangan sampai motif itu dialihkan dari motif yang sesungguhnya. Benarkah motif itu hanya karena aroma seksualitas saja? Pelecehan seksual belum tentu. Publik sekarang sedang menunggu mau kemana ini bola. Apakah akan dilarikan ke sana motifnya, sementara motif yang sesungguhnya nanti tidak terungkap? Apakah publik akan percaya begitu saja bahwa itu motifnya memang hal-hal selangkangan doang? Ini jadi menarik sekarang. Dan aku diundang untuk bahas itu, aku bilang, gimana ya? Sama seperti ini, aku suruh bahas dukun, tapi ya aku nggak janji lah Mas ya, nanti aku pertimbangkan. Terima kasih, semoga dosa-dosa kita tidak semakin bertambah ya, sehingga tidak bersimbah dosa. Tapi pengakuan itu bagus, daripada ngomong bersimbah pahala, lebih baik ngomong bersimbah dosa. Itu pengakuan diri, sehingga kita berusaha untuk menuju kebaikan. Ya. Matur nuwun Kang Mas, bersimbah dosa aku tidak berani janji, cuman aku pikirkan tentang dukun ya. Karena masih ada dua hutangku, tentang bulan terbelah, tentang bumi datar, itu masih belum aku bayar ya. Sementara kita masih berbicara tentang Yesus apakah diminyaki atau tidak gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Halim Rais, di mana ini? Di Ambon. Terima kasih ya, izin menyimak Tuan Guru, monggo silakan. Salam Isra dan salam untuk keluarga di Ambon. Berikutnya Kang Muhammad Irsyad. Muhammadiyah dan NU itu kan organisasi Gus, ormas, bukan dikategorikan mazhab. Kamu itu goblok apa enggak dengar videonya? Yang ngomong mazhab itu siapa? Kamu orang ngomong ke kanan, kamu komentarmu ke kiri. Diperhatikan kalau aku ngomong di video itu. Kan mazhab kita sebagai orang yang hidup di Asia, khususnya Tenggara, itu mayoritas larinya kemana? Ke Syafi'iyah. Nggak ngurus itu Muhammadiyah atau NU, sebetulnya larinya ke sana gitu loh. Jadi kalau Muhammadiyah dan NU organisasi, ya bener yang ngomong mazhab siapa? Kan nggak ada gitu ya. Jadi perhatikan videonya, jangan ngomong ke kanan, kamu komentarnya ke kiri. Muhammad Irsyad ya. Oke, salam untuk keluarga yang ada di rumah. Kemudian soleha kita Penti Wijaya, Jakarta nyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga yang ada di Jakarta. Jakarta banyak loh, viewer kita saling bertukar WA gitu loh, bikin komunitas ya. Jadi ini jangan hanya dijadikan channel akademis ya di sini, tapi channel untuk silaturahmi kita menjalin ukhuwah persaudaraan ya. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ada hati yang memerah. Rasul Anwar, semangat. Wah, ini namanya mantap juga. Rasul Anwar. Dari mana Kang Rasul Anwar ini ya? Tolong dijelaskan. Ini baru sekali komentar sepertinya. Salam untuk keluarga ya. Hermas jempol 3. Ini Kang Mas Muhammad Irsyad.
Bicara soal pemikiran, contohnya komunis di masyarakat awam udah terdoktrin bahwa komunis itu identik dengan ateis, ya. Padahal komunis, sosialis itu buah pemikiran Karl Marx di masyarakat kebanyakan konotasinya pasti negatif. Yang lucunya kalau ada hal yang negatif langsung di justice itu komunis, padahal yang tidak sepaham dengan Karl Marx itu banyak yang ateis, yang tidak sepaham dengan Karl Marx. Banyak kok yang jelek, ya, melakukan kejahatan, kebiadaban, emangnya si Sambo itu pengikut Karl Marx rupanya. terlalu rumit untuk dijelaskan, ya. Jadi Karl Marx itu sebagai bapak pemikiran akhirnya melahirkan Marxisme, ya. Terus lahirlah yang disebut dengan sosialis, kemudian komunis itu, ya. Dan itu ceritanya panjang. Itu awalnya kan di Jerman itu, ya. Dari seorang Yahudi itu awalnya. Nantilah kapan-kapan, ya. Karena itu nanti akan kita tahu bahwa sosialis yang kemudian kita kenal sebagai komunis itu sebetulnya lahir dari sebuah protes ketidakadilan sosial atas kejayaan ekonomi terhadap pemuka-pemuka agamanya. Itu nanti terkait dengan perpuluhan, ya. Kan perpuluhan itu bukan punya Kristen. Kristen itu ngambil dari Yahudi. Yang dahulu itu 12 suku itu semua bekerja, satu suku Lewi nggak boleh bekerja. Kerjanya dia adalah sebagai takmir masjid, gampangannya gitulah, ya. Di bait Allah mempersiapkan ibadah segala macamnya. Karena dia tidak bekerja, maka dari 11 saudaranya harus menyisihkan 10%-nya untuk diberikan kepada Lewi. Di sanalah cikal bakal perpuluhan kemudian dibawa ke kekristenan. Gitu loh, ya, supaya paham. Nah, ini nanti yang di awal ini nanti yang diprotes. Kenapa ada orang cuman bolak-balik ke gereja, ke bait Allah gitu, ya. Tapi aku kurang tahu dulu itu dia itu Yahudi atau Kristen, aku kurang tahu. Yang jelas dia memprotes itu. Sementara ada orang yang kerja tambang, nyawa dipertaruhkan, gajinya cuma segini-segini. Jadi awal cikal bakalnya komunis itu protes dari ketidakmerataan ekonomi gitu loh. Artinya kalau dia paham tentang Islam mungkin nggak lahir itu komunisme. Tapi itu panjang ceritanya, itu bermula di daerah bagian dari Jerman, ya. Jadi di sana. Terima kasih untuk Kang Muhammad Irsad. Kemudian Hermana Natawijaya hadir. Oke, atur nuhun Kang. Rasional 1 Riau hadir ngaji plus ngopi, mantap. Oke, salam Islam nasional. Oke. Empu 99. Oke. Kemudian Mehanahem nomor hiji, ya. Nomor siji. Oke, terima kasih. Oke, sudah, ya. Salam untuk keluarga semuanya. Sudah aku bacakan semua. Sekarang kita ke tajuk kita, yaitu diksi mengenal tentang kiamat, ya. Tentang kiamat. Aku nggak tahu kalian era remajanya tahun berapa, ya. Tapi kalau seusia aku insya Allah tahu. Ini ada lagu dari Black Brothers. Black Brothers itu musik yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, ya, dari Irian Jaya, dan musiknya pada saat itu sangat-sangat berpengaruh, ya, dan mantap lah, dan sampai sekarang belum terpecahkan. Terus ada setelah Black Brothers, ya, pemainnya sudah pada tua, ya, terus lahir Black Sweet. Tapi Black Sweet juga nggak bisa mengulangi kejayaan Black Brothers. Black Brothers dulu jaya banget, ya. Itu dari Papua sana. Ada Samandoye lagunya, ya. Jadi Papua itu negerinya orang-orang berprestasi juga loh. Kalian kalau tahu Ruli Nere, ya, itu jagoan sepak bola. Kalau bawa bola dia kan sayap kanan atau sayap kiri itu. Dari mulai gawang dekat dia jaga sampai ke gawang musuh itu dia giring semua situ. Ada Ruli Nere itu, ya, aku masih ingat. Jadi saudara-saudara kita di Papua sana itu cukup berprestasi. Dalam musik tidak ada satu nama yang bisa mengalahkan Black Brothers, ya. Lagunya begini. Ini hari kiamat, judulnya hari kiamat.
Tapi kan karena Black Brothers itu Kristiani, maka perspektif yang dia bangun berdasarkan Alkitab. Contohnya ya Perjanjian Baru lah paling tidak ya. Begini dia. Di tepi jalan si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Ya. Si kaya tertawa, berpesta pora, hidup menumpang di kecurangan. Ya. Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Bintang jatuh hari kiamat. Narasinya begitu dalam syair lagunya. Bintang jatuh hari kiamat. Bintang jatuh itu apa? Kehancuran alam semesta. Diawali oleh bintang jatuh. Bible perspektifnya seperti itu. Ya. Bintang jatuh hari kiamat. Hancurnya tatanan kehidupan termasuk tata surya termasuk Ars. Black Brothers mengatakan begitu. Ini aku punya kasetnya, itu hadiah dari temanku namanya siapa ya lupa aku. Remako punya kasetnya. Dulu kaset belum ada seperti sekarang ada flash disk segala macam ya. Kasetnya itu putih terus bola-bola merah itu ya. Remako, ingatku Remako, produknya Remako. Aku dikasih Rahmat, temanku Rahmat ya. Temanku SMP ya, aku dikasih hadiah ini dan itu telanjang, hanya kaset doang, tidak ada bungkusnya. Dan aku setel berulang-ulang ya lagu tentang hari kiamat ini. Nanti ada itu satu album enak-enak. Ada lagi tentang sejak kau putuskan cinta di malam yang dingin ini, betapa sedih rasa di hati. Aduh, betapa indahnya cinta pertama bersemi kembali. Itu Black Brothers. Enak-enak Black Brothers itu ya. Seperti ini hari kiamat. Kalau tadi itu apa judulnya lupa aku. Kita fokus ke kiamat. Buntang jatuh hari kiamat. Ini Black Brothers. Sekarang kita lari ke Rhoma Irama Raja Dangdut. Raja Dangdut. Aku sebetulnya mau setelkan lagunya begini, tapi takut kena copyright seperti yang dulu ketika aku ambil lagunya. Padahal lagunya doang itu, nggak videonya. Aku dengarkan gini dari almarhum Dodo Zakaria, itu jagoan itu. Resensi musikku cukup lumayan ya. Kita mau berbicara musik dalam genre apa aja, insya Allah aku suka ya. Dodo Zakaria itu awalnya itu menunjukkan kebangkitan dengan alat-alat musik digital. Nanti terus datang Paris RM dan kocok-kocoknya termasuk Deddy Dukun dan siapa temannya yang 2D itu yang judul albumnya Keraguan ya. Itu era-era digital itu. Aku dengarkan Dian Pranamputra, Deddy Dukun dan Dian Pranamputra itu kan boomingnya lewat lagu Keraguan. Percayalah kasih, cintaku sayangku kepadamu, kan gitu kan lagunya. Nah, aku dengarkan gini langsung kena copyright. Nah ini sebetulnya lagunya itu supaya pas mau tak dengarkan, tapi aku takut lagi kena copyright lagi, jadi nggak bisa terunggah. Maka kamu lihat aja ya di YouTube Hari Kiamat Black Brothers dan Rhoma Irama, judulnya Kiamat. Rhoma Irama itu menurutku orang yang excellent ya, dalam sisi teologis agama Islam dia juga tidak bisa dibilang bodoh. Tapi artinya bukan berarti dia tidak salah, dia terjerat juga oleh pendapat publik dan jatuh dalam kebodohan tentang kiamat. Tapi secara umum wawasan pengetahuan dia tentang Islam itu cukup mumpuni dia. Tapi kan tidak ada tupai tidak pernah jatuh kan. Sepandai-pandainya tupai melompat dia akan jatuh juga. Pada konteks ini dia jatuh dalam kebodohan.
Bagaimana publik menganggap kiamat itu apa, dan itu diterima oleh Rhoma Irama, ya. Kalau Rhoma Irama begini. Gunung-gunung yang kukuh terpancang, hari itu akan diterbangkan. Gedung-gedung yang tinggi menjulang, hari itu akan ditumbangkan. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Lihat diksinya. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Sama tadi ketika bulan jatuh, hari kiamat. Bintang jatuh itu seperti meteor-meteor. Maksudnya yang di Alkitab itu semua galaksi-galaksi Anda saling bertuburkan. Jadi sebetulnya untuk membuat kiamat Allah itu tidak mudah. Rusak saja gravitasi di antara planet-planet ini biar saling tuburkan, habis kita. Jadi Black Brothers maupun Rhoma Irama, yang satu perspektifnya Injil, yang satu perspektifnya Al-Quran, yang satu perspektifnya Perjanjian Baru, yang satu perspektifnya Perjanjian Terakhir, meskipun yang Perjanjian Baru juga itu didukung oleh Perjanjian Lama. Kedua orang ini sama seperti publik memahami bahwa kiamat itu adalah hari kehancuran, ya. Tapi apakah benar seperti itu? Ya. Waktu lagu ini dia sudah tidak lagi bersama Elvi Sukaisi, Rhoma Irama, tapi sudah bergandengan dengan dari Semarang Mbak Rita Sugiarto, ya. Hari kiamat ini masih ingat aku, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang apa, benarkah kiamat itu hari kehancuran? Kalau kita lihat dari Wikipedia itu awalnya benar dia, tapi ujungnya salah lagi dia. Begini dia bilang, kiamat dalam ajaran Islam merupakan suatu kejadian yang niscaya terjadi, namun ajaran Islam tidak menyebutkan penanggalan yang pasti mengenai hari kiamat. Ya siapa tahu, kan nggak ada yang tahu kapan hari kiamat itu. Al-Quran menjelaskan, Injil juga menjelaskan, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Maka ketika Yesus ditanya kapan hari kiamat, Yesus bilang tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Itu bukti Yesus bukan Allah, karena Allah itu maha tahu. Bagaimana ada Allah yang tidak tahu kapan hari kiamat? Kan bukan Allah kok. Ya. Berikutnya, ajaran Islam hanya menyebutkan tanda-tanda yang pasti terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Kalau kita berbicara tanda, hati-hati ya, itu bisa merujuk kepada mukjizat yang akan kita diskusikan nanti, ya. Kronologi kiamat diawali dengan kematian seluruh makhluk hidup dan kehancuran seluruh alam semesta. Seluruh manusia kemudian dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawab atas perbuatannya selama menjalani kehidupan dunia. Di dalam Al-Quran terdapat 32 kata yang berkaitan dengan kiamat. Kosakata ini mempunyai, salahnya di sini. Kosakata ini mempunyai dua makna, yaitu tentang proses kehancuran alam atau tentang kondisi manusia setelah terjadinya kebangkitan. Nah, ini yang salah. Dan itu juga salah ketika kita masuk dalam tafsir terjemahan Al-Quran, ya. Seperti aku jelaskan supaya cepat, ya. Ini gara itu sudah mau masuk. Quran 4361, ya, itu sa'ah diterjemahkan kiamat. Quran 2149, sa'ah juga diterjemahkan kiamat. Quran surat 285, kiamat diterjemahkan kiamat. 2113, kiamat diterjemahkan kiamat. 212 kiamat diterjemahkan kiamat. Orang kiamat itu sendiri bahasa Arabian kok diterjemahkan kiamat. Itu namanya bukan terjemahan. Diterjemahkan itu harus ke dalam bahasa yang lain, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ini kiamat diterjemahkan kiamat. Sayangnya saat juga diterjemahkan kiamat. Jadi kiamat diterjemahkan kiamat, saat diterjemahkan kiamat. Kacau nggak itu kerangka berpikirnya? Ini kalau orang-orang goblok, orang-orang nggak memperhatikan terjemahan-terjemahan Al-Quran itu nggak tahu itu. Ustadz-ustadz yang sering nongkrong berseliburan di channel-channel YouTube itu coba tanyai. Tahu nggak dia apa kiamat itu? Jangan semua dihantam kiamat, saat kiamat, kiamat. Apa bedanya saat dan kiamat? Padahal Al-Quran itu menggunakan diksi lain, yaitu sa'ah. Contohnya ada di surat Zuhruf, ya. Surat yang 43 ayatnya yang ke-61. Li saati. Dan itu salah juga diterjemahkan kiamat. Bukan, ya. Jadi sa'ah itu proses kehancurannya dulu. Kehancuran alam semesta
Alam semesta itu ya ares. Seluruhnya dari mulai yang kita sudah jangkau, yang kita belum jangkau, sampai habitat kehidupan kita hancur lebur, itu sa'ah. Bukan seperti katanya Black Brothers atau seperti katanya Rhoma Irama. Yang dia katakan dalam liriknya itu sa'ah. Setelah sa'ah selesai, baru periode kedua kiamah. Kalau sa'ah tadi kehancuran habitat kehidupan, ya, kiamah itu kita dibangkitkan lagi. Kiamah itu bangkit, dihidupkan lagi, berdiri lagi. Maka ada qiyamul sholah, ada qiyamul lail. Itu bangkit tengah malam. Bangkitlah untuk sholah, berdirilah, bangkitlah. Itu artinya. Nah, sekarang kiamah jadi sa'ah, jadi kiamah, kiamah jadi kiamah. Orang bingung. Tapi orang-orang yang cerdas, yang goblok-goblok dikirain sama aja. Beda, bos. Al-Quran itu menggunakan diksi, itu nggak ngawur. Pada saat mana dia berbicara pakai diksi kiamah, pada saat mana dia berbicara pakai diksi sa'ah. Masalahnya terjemahan-terjemahan yang ada sa'ah dan kiamah babak belur diterjemahkan. Ya, seharusnya ini menjadi koreksi kita bersama. Tapi aku kasih catatan, sebetulnya sa'ah itu juga tidak tepat kalau diterjemahkan kehancurannya habitat kehidupan, ya. Kalau tekstualnya sa'ah itu aku nggak temu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu momen, sesuatu waktu yang datangnya tiba-tiba. Ya, jadi kehancuran nanti itu kita hanya dikasih tanda-tandanya doang. Kan banyak hadis-hadis Nabi itu tanda-tandanya doang. Tapi kapan peristiwa itu terjadi kita tidak tahu. Itu sa'ah, momen, tiba-tiba. Jadi sebetulnya sa'ah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Allah memberikan aku ilham. Ya, sa'ah itu bahasa Indonesianya tiba-tiba. Bahasa Inggrisnya momen. Itu kalau tekstualnya. Tetapi pemahamannya tiba-tiba itu, momen itu apa? Hancurnya semua habitat kehidupan. Sedangkan kiamah itu bangkit, kita dibangkitkan setelah semuanya bablas, modar, mati semua. Baru dibangkitkan lagi. Di sanalah mulai awal diperhitungkan amal baik dan amal buruk kita. Makanya dari sini aku ngajak kalian untuk belajar selalu membaca Al-Quran, ya, sehingga kita mengerti, ya, mana terjemahan yang salah, mana terjemahan yang benar. Kita alhamdulillah kita punya kitab suci masih dalam bahasa orinya, original teksnya ada. Kalau terjemahan itu bermasalah, tarik ke original teksnya. Seperti Tuhan itu kan berkeliaran di terjemahan itu. Itu Tuhan yang Rob apa Tuhan yang ilah? Itu masalah juga itu. Karena dalam tekstual orinya itu yang ada hanya Allah, Rob, ilah. Masalahnya Rob dan ilah masuk ke dalam terjemahan jadi Tuhan. Tuhan juga dipahami salah oleh kita. Seolah-olah Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Aduh, remet lagi. Saya ini diskusi dengan guru bahasa, bukan dengan orang-orang yang nggak ngerti bahasa. Itu juga dia salah dan terjebak. Baru aku kasih tahu. Gurunya aja nggak ngerti kok, bagaimana muridnya bisa mengerti? Dan aku sangat berterima kasih terhadap sastrawan kita Om Remi Silado. Dari dialah aku ngerti bagaimana sebetulnya sejarah kata Tuhan dan Tuhan itu, sehingga aku paham. Dan aku sudah membagikan kepada kalian. Semoga kalian juga menjadi paham. Maka kalau membaca terjemahan-terjemahan itu, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa. Tapi ketika ada yang kamu permasalahkan, lihat diksinya apa. Sekarang kita dimanjakan oleh digital, ya. Lebih cepat itu pakai Al-Quran digital, meskipun itu hati-hati juga, karena ada yang salah juga di sana, ya. Larikan ke original teksnya. Artinya apa? Sa'ah apa? Kiamah apa? Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Harapanku untuk kita semua, kita saling berdoa, semoga kita semua selalu dalam ridha Gusti Allah Agung, rezeki yang barokah, yang banyak, kesehatan yang prima, sehingga bisa mengkaji kajian dalam waktu-waktu berikutnya. Jangan lupa jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jadi bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain, karena dia adalah saudara kita sebangsa, setanah air. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.